di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Mengikut Yesus. Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut Engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Lukas 9 ayat 61-62. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, lirik lagu "Mengikut Yesus Keputusanku" diambil dari ucapan lelaki dari Assam, desa di timur Laut India. Setelah menerima Kristus, kepala suku Assam memaksanya untuk meninggalkan imannya. Namun ia berkata, "Mengikut Yesus, keputusanku." Sekalipun kepalanya akan dipenggal, ia tak gentar. Ketika melihat istrinya dibunuh, keputusannya pun tidak berubah. Katanya, "Tetap kuikut walau sendiri," sampai ia sendiri dibunuh. Keputusan iman lelaki itu membawa kepala suku dan penduduk desa tersebut bertobat dan mengikut Yesus. Ketetapan hati yang teguh dari Yesus untuk pergi ke Yerusalem dan mati di sana dikontraskan dengan komitmen yang lemah dari 3 calon pengikutnya. Sesungguhnya Yesus ingin menyampaikan komitmen untuk memberi segalanya yang telah dilakukannya seharusnya menjadi teladan bagi setiap orang yang mau mengikutnya. Beberapa hal penting dipahami sebagai seorang pengikut Yesus, yaitu 1. Mengikut Yesus bukan untuk mendapatkan kesenangan duniawi. Dalam ayat 57, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut Engkau, kemana saja Engkau pergi." Ini merupakan komitmen yang baik. Namun Yesus telah mengetahui isi hatinya, karena orang ini mau mengikutinya hanya untuk mendapat suatu keuntungan besar. Karena bersama Yesus, segala kebutuhan jasmani terpenuhi. Hal ini telah mereka lihat bahwa Yesus banyak melakukan mujizat. Oleh sebab itu, Yesus merespon dengan menjawab, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Dalam hal ini, ia mau memberitahu bahwa mengikuti Yesus tidak selalu mendapat kenyamanan secara jasmani, sebagaimana telah dialami oleh Yesus dalam perikop sebelumnya, ayat 51-56. Kisah ini menjelaskan tentang penolakan dirinya di Samaria, dan ini merupakan salah satu konsekuensi sebagai pengikut Yesus. 2. Mengikut Yesus dengan tidak menomorduakan Yesus. Dalam hal ini, Yesuslah yang berinisiatif untuk mengajak seseorang mengikut Dia. Akan tetapi orang tersebut berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Ayat 59. Ungkapan tersebut bukan berarti bahwa bapaknya baru meninggal dan ia mau pergi menguburkan bapaknya. Melainkan dalam tradisi Yahudi, seorang anak berkewajiban merawat bapaknya sampai meninggal, dan ia harus menguburkan mayat bapaknya. Akan tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Ayat 60. Ungkapan tersebut bukan berarti orang mati menguburkan orang mati, akan tetapi orang yang mati secara rohani menguburkan orang yang mati secara jasmani. Bukan berarti Yesus mengajarkan untuk tidak patuh terhadap orang tua, melainkan kalau mau mengikuti Yesus, haruslah lebih mengutamakan Dia dalam hal memberitakan kabar kerajaan Allah. 3. Mengikuti Yesus dengan sepenuh hati. Ada seorang lagi yang mau mengikuti Yesus, akan tetapi ia mengatakan, "Aku akan mengikut Engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Ayat 61. Orang tersebut mau mengikuti Yesus, akan tetapi ia harus pulang dahulu pamitan dengan keluarganya. Mendengar hal tersebut, Yesus menjawab, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Ayat 62. Tindakan tersebut sangatlah berkesinambungan.
Seorang petani yang mau membajak harus senantiasa melihat ke depan. Kalau ia ingin membajak mengikuti alur yang lurus. Dalam hal ini, bukan berarti Yesus tidak mengizinkan orang tersebut pamitan terhadap keluarganya. Akan tetapi, ia mau mengajarkan bahwa kalau mengikuti Yesus, tidak harus menoleh ke belakang. Dalam hal ini, kehidupan yang lama harus ditinggalkan. Sahabat Iktus, marilah kita menjadi pengikut Yesus yang bukan hanya agar kita bisa menikmati kesenangan dunia. Seharusnya kita memiliki motivasi yang lurus dalam mengikuti Yesus. Jangan kita mau mengikuti Yesus hanya karena ingin memperoleh berkat-berkat-Nya ataupun mujizat-mujizat yang besar saja, melainkan juga harus siap dengan berbagai situasi dan kondisi, bahkan penderitaan yang harus dihadapi. Saya hanya mau memandang kepada Yesus, sebab sebagai pengikut Yesus, tugas utama saya adalah meneladaninya. Ketika orang lain melihat hidup saya, maka orang dapat melihat Yesus yang tinggal di hati saya. Saya tidak mau kembali ke dalam kehidupan lama saya, karena di dalam Yesus saya mengalami sukacita yang tak terhingga. Saya tidak pernah menyesali menjadi pengikut Yesus. Bahkan jika saya harus menderita, maka itu adalah kemuliaan saya di dalam Dia. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi motivasi saya mengikuti Yesus? Apakah untuk kesenangan jasmani belaka? Apa atau siapa yang seringkali menggeser tempat Yesus di hati saya? Sudahkah saya mengikuti teladan Yesus dengan sepenuh hati? Tuhan Yesus, saya mau menjadi Kristen sejati, yaitu menjadi seorang yang mengikutimu dengan motivasi yang benar, bukan sekedar ingin mendapat kesenangan duniawi. Saya menempatkanmu sebagai yang utama dalam hidup saya. Ya Tuhan, menjadi pengikutmu berarti meneladani perkataanmu, sikap hidupmu, bahkan saya ingin memiliki hasrat yang sama dengan hasratmu. Pakailah saya menjadi alat keselamatanmu. Amin. Mengikut Yesus adalah keputusanku. Aku tidak akan ingkari. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu Kristus.